Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat hari ini kembali menghadirkan berbagai sudut pandang yang coba kami sajikan dalam sebuah teras informasi yang luar biasa yang kami namakan dengan On Mic. Kalau mic sudah on, semua bisa dibicarakan. Hari ini saya tidak sendirian. Tentu hari ini Bandung sedang sedikit gerimis, hati sedikit romantis, tapi harus tetap optimis. Nah, saya berada bersama dua orang yang luar biasa, terutama bagi teman-teman yang di usianya sangat, muda banget deh, spiritnya luar biasa, karyanya luar biasa, sehingga hari ini saya namakan dengan judul Muda Kaya Karya. Nah, ini sebuah kalimat yang sangat menarik. Sudah muda, karyanya banyak, oleh karena itu dikatakan muda kaya karya. Langsung aja, di sebelah kiri saya, ini sudah hadir seseorang yang luar biasa, penuh inspiratif, di usia mudanya memiliki banyak sekali talenta dan juga prestasi. Yang pertama saya kenalkan Mbak Wia ya, saya biasa memanggil Wia. Halo. Sebagai Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Luar biasa, Duta Pendidikan loh hadir hari ini di KPID ya. Yang kedua, ada Kang Arif. Nah, Kang Arif Muhammad ini adalah Jajaka Pinilih Jawa Barat tahun 2025. Betul ya, Kang? Kang. Luar biasa. Ini akan sangat menarik kalau bicara tentang Gen Z usia muda berbagai sudut pandang. Apalagi kalau dari satu potret yang namanya potret penyiaran. Nah, sebelum kita jauh berbicara tersebut, coba kita kupas dulu. Coba kita sama-sama hangatkan dulu, kita berbincang dulu. Sebetulnya apa yang menjadi sudut pandang dari Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Jajaka Pinilih Jawa Barat itu seperti apa sih tugas, fungsi, dan peranannya. Sehingga baru kita akan lihat, oke, ternyata inilah sebuah fungsi dan peran dari Gen Z muda kaya karya. Silakan Mbak Wia dulu. Oke, sebelumnya boleh perkenalan? Boleh sekali. Izin memperkenalkan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ade Widya Parwoko. Saya mahasiswi hubungan internasional dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan saat ini saya sedang menjabat menjadi winner Putri Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2025. Salam pendidikan, hatur nuhun. Oke Bapak, untuk mengenai yang namanya peran kita sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat. Sebenarnya Bapak, yang namanya pendidikan itu tentu banyak sekali ya Bapak bidangnya. Nggak cuma dengan kita belajar di bangku sekolah ataupun kampus gitu, tapi juga pendidikan itu sangat luas sekali Bapak. Dan di Duta Pendidikan sendiri kita punya advokasi pendidikan. Betul Bapak, di mana finalis Duta Pendidikan Jawa Barat itu kalau daftar harus punya advokasi di bidangnya yang mumpuni seperti itu. Dan saya, karena saya merasa bahwa saya mahasiswi hubungan internasional, jadi saya mengambil nilai-nilai diplomasi budaya. Jadi judul advokasi saya itu namanya Adiku. Adiku, aksi nyata diplomasi budaya, sifat positif dan kuat akan karakter. Jadi sebenarnya Bapak mengenai saya sangat-sangat terpengaruhi dan sangat-sangat lumayan agak miris ya Pak dengan banyaknya anak-anak muda remaja di Indonesia, terutama di Jawa Barat, banyak sekali pergaulan yang tidak baik dan juga yang masa-masa pernikahan dini juga banyak gitu kan Pak. Jadi saya tuh benar-benar merasa bahwa ini tuh peran saya sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat. Saya merasa bahwa saya percaya advokasi yang berhasil adalah advokasi yang lahir dari rasa empati, dari rasa ketidaknyamanan di sekitar, dan dari rasa bahwa saya harus memecahkan masalah ini. Dan pada saat itu saya berpikir bahwasanya ketika kita bisa berdiplomasi, tentu kita akan bisa merangkul banyak orang, karena tentunya diplomasi ini kita tahu bahwasanya diplomasi ini sangat-sangat bisa merangkul orang-orang untuk bisa berkomunikasi dan juga bisa dengan secara damai ya Pak, tidak dengan secara ataupun frontal dan sebagainya, tapi kita mengajak itu. Dan kebanyakan anak-anak remaja itu Pak pada sering sekali untuk malas ya Pak mendengarkan edukasi, karena rasanya penyampaiannya kurang enak dan juga penyampaiannya juga kurang yang mereka banget sebagai Gen Z gitu. Dan saya di sini merasa bahwasanya saya harus bisa membuat suatu diplomasi ini tuh menjadi komunikasi yang baik untuk mereka. Dan pada saat itu saya masih perancangan nih Pak advokasinya, tapi untungnya Duta Pendidikan Jawa Barat sendiri itu memberikan yang namanya wadah untuk kita bisa menjalankan advokasi kita
kalaupun misalnya kita belum menjalankan itu. Jadi di dalamnya kita boleh nih mengadakan yang namanya Go Healthy Campaign, Inclusivity Campaign, kampanye-kampanye sosial seperti itu. Dan saya mulai menjalani kampanye sosial saya pada saat di karantina. Waktu itu kita ada tugas langsung ke daerah Bapak, daerah masing-masing. Dan pada saat itu saya Go Healthy Campaign, saya bingung nih Pak, karena saya kan nggak punya latar belakang kesehatan ya Pak, karena kan Go Healthy Campaign itu untuk kesehatan, kita edukasi tentang kesehatan. Saya berpikir bahwasanya oh iya, saya di sini punya nih ide baru, yaitu saya sangat-sangat concern kepada yang namanya kesehatan mental. Iya, kesehatan mental Bapak, karena Gen Z ya Pak, itu problematik sekali tentang kesehatan mental gitu. Tapi ya kalau Bapak. Gen Z katanya bukan kesehatan mental atau apa ya? Oh iya betul Bapak. Oke. Lanjut. Menarik ini. Setelah itu kesehatan saya membawa itu tentang bagaimana caranya kita bisa bijak dalam menjaga diri sendiri, kehormatan diri, terutama bagi perempuan. Dan saat itu saya langsung edukasi ke sekolah, ke SMN 1 Batu Jajar, tempat saya dulu sekolah. Dan alhamdulillah Bapak luar biasa excitednya, dan juga anak-anak benar-benar berterima kasih kepada saya karena selama ini tidak pernah belajar tentang bagaimana caranya bisa menolak secara halus, secara diplomatik. Kadang kan kalau misalnya seumuran, kalau misalnya diajak temennya yang gimana itu suka kayak yang aduh bingung teh nolaknya gimana, enaknya gimana. Dan saya karena saya punya nilai-nilai diplomasi, dan pada saat itu kamu kalau nolak yang begini enaknya, yang begini, akhirnya mereka nggak enakan lagi ya Pak kalau untuk nolak seperti itu gitu, karena ya benar kita nolak untuk kebaikan diri sendiri gitu. Dan pada akhirnya setelah dari situ saya pulang dan saya mengupload video yang dibutuhkan oleh Duta Pendidikan Jawa Barat, dan luar biasa reaksi teman-teman juga sekitar sangat-sangat mendukung. Dan saya di situ menyadari bahwa saya peran Duta Pendidikan Jawa Barat itu bukan hanya sekedar embel-embel pendidikan saja ya Pak, tetapi lebih kepada kita bagaimana cara kita mengedukasi, menyampaikan advokasi dengan hati, dan juga lebih tepatnya bagaimana cara kita bisa menginfluence masyarakat, karena memang duta ini kan diperuntukkan untuk dapat merubah mindset orang-orang yang belum terdidik ya Bapak, yang belum ibarat kata belum bisa kita arahkan gitu, yang mindsetnya mungkin masih di zaman dahulu gitu. Jadi kita ubah menjadi lebih modern, kita ubah menjadi lebih tertata, beraturan, kekinian, dan juga lebih nilai-nilai moral dan prinsip hidup itu ada seperti itu Bapak kiranya. Keren Mbak Wia. Ini terutama ada satu kalimat yang menjadikan cascading kita, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat, tentang bagaimana sebuah kesehatan mental. Tadi dibungkus dengan satu konsep BRAIN, kegiatan advokasi ya. Betul. Tapi ini mungkin karena latar belakang keilmuan tadi ya, ada diplik lah atau apa gitu. Nah, ini menarik Mbak Wia. Ya, kita jangan banyak dulu dibicarakan nih supaya menarik di belakangnya. Di sampingnya kita kenalan dulu sama Kang Arif. Kang Arif, kalau tadi Mbak Wia berbicara tentang sudut pandang Duta Pendidikan itu seperti apa, tugasnya luar biasa, yang ternyata kalau kita bedah, kita lihat dari satu on mic yang kita dapatkan tadi berbicara juga tentang bagaimana sebuah konsep membangun mental gitu ya, mental yang handal bagi generasi yang saat sekarang, generasi Z yang dikatakan ada yang dinamakan dengan generasi sandwich lah, atau generasi apa, tapi tentu itu menjadi salah satu tantangan juga tadi yang disampaikan Mbak Wia. Kak Arif, lengkapi dong sekarang apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Jajaka Pinilih Jawa Barat 2025 ini? Siap Pak, hatur nuhun sarta acana Bapak simkuring bade nepangkeun sampurasun wargi Jabar sejenna pangkeun simkuring Kang Arif Muhaimin salaku Jajaka Pinilih Jawa Barat warsa 2025. Nah, tangtosna Bapak upami janten Jajaka utamina Mojang Jajaka. Jadi seorang Mojang Jajaka ini secara terminologi bahasanya yaitu seorang sosok muda-mudi yang belum menikah sebetulnya. Oh, oke. Betul. Berarti saya udah gak bisa jadi Mojang Jajaka ya? Betul sekali. Gak bisa saya. Penyebutan Mojang Jajaka itu untuk muda-mudi yang belum menikah. Nah, untuk bagaimana perannya kami di masyarakat, nah tentunya kami di sini mempunyai prinsip utama Masagi. Masagi itu nilai-nilai yang memang kami terapkan ketika menjadi seorang Mojang Jajaka dan seterusnya, yaitu Mojang Jajaka ini perlu mempunyai sikap pengku agamana. Pengku agamana itu berarti seorang Mojang Jajaka perlu melakukan ya sesuai agamanya masing-masing, ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing, luhung elmuna
Nah, berarti seorang Mojang Jaka ini mempunyai kapasitas atau pengetahuan yang lebih luas cakupannya. Selanjutnya, Jembar Budayana. Nah, seorang Mojang Jaka kan kalau di Jakarta ada penyebutannya Abang None ya, Pak? Abang None. Betul. Kalau di Jawa Barat itu penyebutannya Mojang Jaka yang artinya Jembar budayanya harus paham akan budaya yang ada di Jawa Barat khususnya. Dan Rancage Gawena artinya seorang Mojang Jaka ini dalam setiap aktivitas itu harus totalitas, harus maksimal. Setiap seluruhan kebutuhannya harus dikerjakan secara optimal. Nah, tapi internalisasiannya ketika kami penugasan sebagai seorang Mojang Jaka, kami itu juga bisa menjadi aktivator. Aktivator dalam hal program-program karena kami di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Jadi kami pun mengikuti program-program yang sudah dicanangkan oleh Disparbud Jawa Barat. Selanjutnya juga sebagai negosiator Bapak, kami juga sebagai penyebatan antara masyarakat dengan pemerintah. Yang artinya aplikasinya kita turun ke masyarakat secara langsung, kita mengetahui apa saja mungkin hambatan atau potensi yang berkaitan dengan pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif yang ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya juga kami sebagai promotor juga, nah di era kontemporer saat ini mungkin perkembangan teknologi bisa kita manfaatkan untuk sebagai wadah promosi kita ya. Dan mungkin halnya seperti saat ini kami sedang melaksanakan podcast ini juga mungkin sama, sedang melakukan promosi. Nah kalau sebagai seorang Mojang Jaka kita perlu mempromosikan mengenai pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif khususnya di Jawa Barat. Selanjutnya juga kami sebagai influencer. Nah artinya ketika kami sebagai influencer, kami perlu melakukan aktivitas yang memang bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Nah, di Moka Jabar sendiri, sebelum kita menjadi seorang Mojang Jaka Jawa Barat, ada pemilihan juga Pak di tingkat wilayah, kota, dan kabupatennya. Nah, setelah itu mungkin nanti yang menjadi pemenang atau mungkin yang sesuai dengan delegasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, kota, kabupaten masing-masing baru melanjutkan di tingkat provinsi. Seperti itu mungkin pengenalannya dari saya. Masih mahasiswa ya, Kang Arif juga ya? Betul, masih sebagai seorang mahasiswa. Wah, luar biasa. Dua-duanya latar belakangnya dan fisip ya. Betul. Baik, terima kasih. Ini hal yang menarik. Tadi Mbak Wia sudah melihat satu sudut pandang, satu skein bagaimana tentang dunia pendidikan yang sampai pada pembangunan sebuah karakter. Betul. Dalam hal ini. Pun begitu yang disampaikan oleh Kang Arif. Tentu untuk membangun sebuah konsep Jabar istimewa, ini tadi dibutuhkan sebuah gerakan tindakan yang rancage, saigel, sapi haluan, satincak, satampean. Oh gitu katanya. Jadi harus secara bersama-sama ya. Karena Jawa Barat ini dengan bentangan yang sangat luas, dengan jumlah pemuda, pemudi, dan juga Gen Z-nya yang juga tidak kalah banyaknya. Ini tentu akan menjadi sebuah tantangan juga. Akan menjadi sebuah hal yang perlu penyelesaian tatkala tidak ada sebuah upaya untuk bisa menyelesaikan itu semua. Nah, Kang Arif dan Mbak Wia ini kelihatan banget ya, kita beda generasi namanya sudah bapak, jadi serasa kayak di kelas gitu. Tapi tidak apa-apa. Untuk dunia penyiaran on mic, kalau mic sudah on, semua bisa dibicarakan. Nah, yang kedua gini, tadi berbicara tentang sebuah konsep Gen Z atau anak muda, tentu ini menjadi hal yang sangat menarik ya. Bahkan bukan dalam tataran yang spesifik khusus, dalam keseharian, penggunaan bahasa saja kan sudah luar biasa nih. Pada saat dulu barangkali saat di usia generasi saya mengatakan lingkungan, teman-teman saat sekarang lebih terbiasa menggunakan circle begitu ya, dan menggunakan berbagai singkatan dan lain-lain. Nah, sebetulnya dari sudut pandang Kang Arif sebagai Jajaka dan Mbak Wia sebagai Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bagaimana melihat dinamika problematika Gen Z saat sekarang? Itu dulu deh. Silakan, Kang Arif dulu ya. Nah, silakan. Kalau dari saya sendiri saat ini mungkin di era kontemporer yang tentunya semakin kompleks dan hal ini memang dipengaruhi oleh mudahnya informasi yang masuk ke masyarakat. Karena mungkin perkembangan teknologi yang bisa kita dapatkan informasi itu dengan mudah ya dari gawai kita atau melalui laptop dan sebagainya ya. Nah hal ini memang menjadi implikasi perubahan paradigma dari generasi muda sendiri. Artinya di sini ada infiltrasi, Pak. Berarti mungkin generasi yang saya lihat langsung, generasi saat ini
kurang untuk memfilter budaya-budaya yang memang budayanya ya bukan dari budaya dari Indonesia itu sendiri, khususnya mungkin Jawa Barat ya. Sekarang saja saya sebagai seorang Mojang Jaya tentu kita harus bisa menggunakan bahasa Sunda. Itu memang hal yang menjadi suatu mandatory untuk menjadi seorang duta pariwisata yang merepresentasikan Jawa Barat itu sendiri. Dan saat ini generasi muda di Jawa Barat pun banyak sekali orang-orang yang memang mungkin belum fasih menggunakan bahasa Sundanya karena ya tidak diaplikasikan dalam rutinitas sehari-hari. Gitu. Jadi sehingga dan kadang ya Pak ada orang-orang yang saya sempat melihat mungkinnya di komenan di Instagram netizen atau saya dengar secara langsung itu melihat orang yang berbudaya itu kadang dianggapnya sesuatu hal yang ketinggalan zaman. Padahal sebetulnya justru sangat keren sekali. Betul sekali. Tadi kalau kata Bawia, dia yang memiliki karakter. Betul. Gitu ya. Betul. Sedangkan budaya itu menurut saya menjadi suatu identitas dari ya kalau kita tinggal di Jawa Barat menjadi identitas dari Jawa Barat itu sendiri. Tapi ketika memang generasi mudanya yang tidak sadar akan pentingnya dari suatu budaya sebagai identitas dari daerah atau bangsa, ya akan terjadi hal-hal yang memang akulturasi budaya luar, khususnya budaya luar dari Indonesia ya Pak. Bukan saya berbicaranya bukan budaya yang antar provinsi, tapi budaya memang budaya negara luar yang dibawa masuk oleh pengaruh dari globalisasi ini dan sampai ke Indonesia, sampai ke masyarakat Jawa Barat dan diterima secara mentah-mentah dan akhirnya budaya dari identitas Jawa Barat sendiri itu ya akan pudar ketika memang kita tidak ada inisiatif untuk menjaga dan melestarikan budaya itu sendiri. Menarik, tapi kalau ada sebuah ungkapan begini, dunia ini terlalu luas kalau kita hanya lewati dengan hanya sendirian. Dan buku dunia ini akan semakin banyak pada saat kita mencatatkan kehidupan, terutama bagaimana sebuah karakter kita dalam kehidupan. Tantangan budaya yang tadi disampaikan tentu ini akan sangat menarik nih pada saat nanti Bawia menambahkan. Bawia, tadi Kang Arif sudah menyampaikan bahwa terutama bagaimana Gen Z itu di posisinya dengan berbagai tantangan budaya, di mana dunia kita saat sekarang hanya ada dalam 3 detik katanya. Pegang, scroll, upload dan lain sebagainya. Begitu ya katanya. Nah, ini akan sangat menarik ya kalau kata orang jadi begini. Tadi ke Sukamiskin, sekarang ke Ciwaruga. Tadi Kang Arif Muhaimin, sekarang giliran Bawia. Gimana Bawia? Wow. Karena saya sendiri concernnya pada pendidikan karakter. Nah, ini menarik. Gimana? Karena saya advokasi pendidikan saya itu memang pendidikan karakter Bapak, membentuk karakter anak muda. Karena saya sangat setuju kepada Kang Arif bahwasanya memang yang namanya sosial media itu benar-benar wow gitu, dengan berita hoax yang ada terus disebarluaskan dengan tidak difilter, lalu kemudian banyaknya asumsi yang ikut-ikut opini orang lain, kebanyakan opini publik itu iya benar, tanpa akhirnya literasi yang tanpa baik, betul Bapak, tanpa kita berpikir bahwasanya ini benar nggak sih, ya udah share aja deh, akhirnya yang lain banyak ngikut juga, akhirnya makin banyak hujatan netizen dan lain sebagainya gitu. Nah, di pendidikan saya sendiri itu pendidikan karakter Bapak, di mana saya juga mengajarkan bahwasanya kita juga harus punya prinsip-prinsip hidup dan nilai karakter. Di mana di situ kita sebagai duta pendidikan Jawa Barat, kita juga punya program-program Bapak, selain advokasi kita punya program-program. Tadi kan Bapak sempat menyentil sedikit bahwasanya kita harus bebarengan ya Bapak untuk bisa merangkul semuanya gitu. Nah, di pendidikan sendiri, Duta Pendidikan Jawa Barat ini kita punya yang namanya program Goes to School dan Goes to Campus Bapak. Di mana kita mengedukasi langsung datang ke tempat sekolah ataupun kampus. Nah, pada saat itu kita memang benar-benar berperan untuk bisa merangkul anak-anak muda gitu. Contohnya seperti saya memang punya advokasi dan waktu itu memang kita juga lagi sedang membahas tentang pemilihan 2026. Tapi kita diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan nih advokasi kita dengan baik gitu. Dan sebenarnya pendidikan karakter ini kan luas ya Bapak, tidak hanya tentang pergaulan bebas dan lain sebagainya, tapi juga banyak sekali hal-hal yang bisa kita kutip dari situ gitu. Dan tentunya saya sebagai seorang winner Duta Pendidikan Jawa Barat, saya merangkul teman-teman saya yang lain yang punya duta-duta atribut seperti Best Talent atau juga duta disabilitas
disabilitas, dan mereka pun juga memiliki keunggulan masing-masing ya Bapak. Yang duta disabilitas, duta pendidikan disabilitas juga bisa berbicara dengan bahasa isyarat untuk disabilitas, dan juga untuk duta Best Talent, beliau sering sekali menghibur anak-anak untuk bisa tidak boring dengan edukasinya Bapak. Jadi lebih kepada kita merangkul itu tidak hanya dengan pendidikan, tetapi kita juga merangkul lewat rasa, lewat hati gitu Pak. Jadi pada saat kita juga selain Ghost to School dan Ghost to Campus, kita ada yang namanya edukasi festival Hardiknas Bapak, Hari Pendidikan Nasional, di mana kita membuka festival besar yang ada di situ perlombaan tentang karya-karya anak muda. Dan di situ kita bener-bener ya Pak, selain daripada krisisnya ini, kita juga merangkul anak-anak buat supaya tidak terlalu fokus ke dalam gadget dan juga sosial media, tapi hidup di kehidupan aslinya. Contohnya seperti mereka harus bisa memiliki kegiatan-kegiatan positif, dengarkan webinar, edukasi, dan juga kita mengadakan lomba di mana bisa melahirkan yang namanya kreativitas mereka Bapak. Secara betul, khusus. secara khusus, Oke. betul. Jadi yang hobi misalnya membuat mapping, mereka lomba mapping karena duta pendidikan ya Bapak, dan juga membuat poster, mereka lomba poster, dan kami mengadakan lomba itu sebagai daripada bentuk kami peduli kepada Hari Pendidikan Nasional. Dan kita memang benar-benar di situ selain daripada concernnya untuk sosial media, kita langsung turun. Dan pada saat itu saya juga sangat-sangat senang sekali ya Bapak, karena ternyata pun anak-anak muda itu kalau kita rangkul secara langsung dan kita kasih kegiatan positif, kita kasih project, karena saya juga salah satu orang yang ada di divisi pada saat itu ya Bapak. Jadi kita kasih PR ke mereka sebelum yang namanya lomba itu, satu kelas harus ada 2 perwakilan, di mana kostumnya itu harus pakai kostum ada budayanya, tapi dari sampah-sampah bekas, plastik dan lain sebagainya. Oke, recycle, reduce untuk jadi, masalah sampah. Jadi mereka lingkungan. Jadi mereka benar-benar yang namanya punya kegiatan positif yang nggak cuman mikirin tentang sosial media atau apa. Jadi lebih fokus kepada kegiatan aslinya, edukasi mereka, dan juga belajar mereka, nggak cuman belajar tentang pendidikan yang di sekolah, tapi kreativitas seperti itu Bapak kiranya. Baik. Ini menarik. Sekarang gilirannya dari Ciwastra belok ke Sukasih. Tadi Bawia, sekarang Jajak Kapinil yang saya tanya. Kalau bicara tentang penyiaran nih, wah ini jadi menarik karena tadi bicara tentang karakter, berbicara tentang tayangan, berbicara tentang apa yang dilihat, karena kata orang gitu, apa yang kita lihat dalam sosial media itu menjadi sebuah cerminan apa yang ingin kita lakukan saat sekarang. Jadi sebuah referensi yang kita miliki adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kang Arif dan Bawia tentu berada di usia yang luar biasa, perjalanan panjang di dunia penyiaran ini, terutama untuk teman-teman di lembaga penyiaran TV dan radio, tentu menjadi hal yang pasti sampai saat sekarang masih menjadi pilihan yang tepat. Kenapa? Karena ada proses filtrasi, ada proses penyaringan, ada proses pengawasan gitu ya, terutama kami ini dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat. Kang Arif, bagaimana sudut pandang untuk melihat hal tersebut? Saat sekarang ada sebuah, bahkan barangkali fenomena tadi pertautan, bahasanya udah serem banget ya, pertautan gitu, pertautan atau sebuah proses di mana keberadaan sosial media yang mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus ada di masanya. Sehingga kata sebuah pepatah mengatakan seseorang yang hebat dan kuat itu bukan hanya dia yang mampu menjadi seorang yang besar saat dia mampu menghargai sejarah, tapi dia mampu untuk membuat sejarah baru. Namun kenyataannya di tengah tantangan global saat sekarang, kita siap gak siap, tadi harus siap dalam kondisi tersebut. Tapi problematikanya ada juga terkait sosial media. Sementara di satu sisi kita masih memiliki harapan yang sangat kuat, dan survei membuktikan data yang ada bahwa di dunia penyiaran, terutama tadi TV dan radio, masih memberikan sebuah jaminan. Ini bahasanya udah keren nih. Jaminan yang bisa menjamin tayangan yang menjadi sebuah tuntunan dan tontonan. Karena apa? Alat filtrasinya banyak sekali. Gimana Kang Arif? Betul sekali. Kalau dari saya sendiri setuju sekali Pak. Bahwasannya media penyiaran ini salah satu media yang memiliki pertanggungjawaban untuk menyebarkan informasi secara valid, secara informasinya. Karena mungkin di tengah, ya tadi kembali lagi ya, di era kontemporer saat ini, pengaruh globalisasi yang secara masif bisa kita rasakan melalui media sosial di gawai kita, itu kadang kita mendapatkan informasi yang memang itu hoax, dan bahkan saat ini
dengan era 5.0 semua informasi itu bisa diaplikasikan melalui adanya AI, Pak. Dan itu memang yang menjadi suatu kekhawatiran saya sebagai generasi muda ke depannya ketika kita memang fokus hanya kepada media gawai atau media sejenisnya untuk mendapatkan informasi, bagaimana ketika kita menyikapi sesuatu informasi yang memang ternyata informasi tersebut dirasa merugikan bukan hanya secara satu kelompok tapi semua kelompok atau dalam hal ini warga negara Indonesia. Seperti halnya pada beberapa bulan yang lalu ada deepfake yang terkena oleh salah satu menteri kita, mantan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, yang beliau ini terkena deepfake video yang mana video live streaming beliau ini diedit oleh seseorang oknum yang tidak bertanggung jawab, yang di video di situ menjelaskan menyudutkan salah satu pekerjaan, pejabat lah ya, pekerjaan juga. Dan tentu ini secara akumulatif video ini akan merugikan salah satu kelompok juga gitu. Dan adanya AI ini ternyata di tengah memang kita bisa merasakan dampak yang begitu masif ya, karena kita semua apapun aktivitas bisa dimudahkan dengan adanya AI, tapi di samping itu juga ada banyak dampak negatifnya. Jadi teknologi saat ini mungkin kayak seperti pisau bermata dua ya. Jadi di satu ada sisi positif dan biasa dicepengan atau ya. Di satu ada sisi negatifnya. Makanya disinilah peran dari penyiaran, lembaga penyiaran untuk bisa memberikan informasi yang secara valid, aktual, dan terpercaya, karena saya sendiri yang memang pengguna aplikasi media sosial kadang mendapatkan video informasi itu, wah ini beneran real gaya atau gitu setengah-setengah gitu ya. Iya betul, karena perkembangan AI ini memang semakin canggih dan itu bisa menjadi khawatiran bagi kita semua ya, sebagai public figure dan sebagai saya dan Teh Wia mungkin yang fotonya sering terpampang di media sosial, dan itu menjadi suatu kekhawatiran saya juga, Pak. Dan saya sendiri ya siap akan konsekuensi tersebut, karena tidak mau peradaban yang semakin maju, kita pun ya harus siap menghadapi tantangannya itu. Dan mungkin inilah medium dari lembaga penyiaran untuk bisa menginformasikan hal yang memang trusted 1000%. Keprok dulu atuh buat KPID Jawa Barat ya. Ini menarik nih. Tadi ada satu kata bagi saya, peradaban. Nah, peradaban itu secara diksi dia berbicara tentang peradaban, bagaimana sebuah konsep kehidupan dengan tetap mengedepankan adab, bukan azab ya. Nah, adab. Dengan dia memiliki sebuah adab. Berbicara tentang adab tadi, masih Kang Arif nih. Tantangan apa yang sebetulnya bisa menjadikan anak-anak muda lah katakan gitu untuk bisa kembali tadi memiliki nilai kepercayaan, trust kepada teman-teman lembaga penyiaran untuk bisa dia masuk lagi gitu ya. Ternyata adanya di sini nih jawabannya. Gimana Kang? Kira-kira ada tips dan triknya tidak? Nah, tentunya saya akan menginternalisasikan mungkin yang Bapak Gubernur saat ini, nilai-nilai Gapura Pancawaluya, Bapak. Cager, bager, bener, pinter, tersinger. Dan nilai-nilai tersebut yang memang bisa diinternalisasikan untuk generasi-generasi muda di saat ini. Ya, dalam hal ini bagaimana caranya generasi muda ini bisa mendapatkan akses informasi. Kadang saya lihat generasi muda itu sebetulnya saat ini ya berbeda dengan generasi sebelumnya, yang memang kita sebelum-sebelumnya mungkin generasi baby boomer atau saya gitu ya. Sebelum-sebelumnya yang mendapatkan informasi itu sangat terbatas ya. Sedangkan generasi kami itu sebetulnya kita tuh tidak perlu, kalau menurut saya Pak, tidak perlu untuk mungkin ke jenjang pendidikan, mungkin contohnya kuliah untuk mendapatkan informasi ilmu atau pengetahuan secara khusus, karena kita bisa mendapatkan ilmu dengan mudah dengan kita bisa men-searching di Google, atau sekarang bahkan ada AI, tinggal kita klik aja apa yang mau ditanyakan oleh kita dan langsung dijawab oleh AI sendiri. Semua dunia bisa terjawab. Betul. Tapi sayangnya, nah itu keinginan dari generasi muda sendiri yang memang belum bisa dipupuk secara konsisten. Artinya, kita juga sebagai generasi muda ya perlu membangun
sikap empati satu sama lain. Karena ya pada intinya generasi muda yang memang ada disruption itu, ternyata generasi muda sekarang itu butuh aktualisasi dirinya tuh lebih tinggi. Nah, aktualisasi, validasi. Aksi, betul. Tapi tidak mau dikoreksi. Nah tidak mau dikoreksi karena bagaimana generasi kenapa muda nih? yang memang mendapatkan informasi yang secara mudah, Pak. Tapi ya di samping itu saya merasa generasi muda juga tentu akan melakukan kesalahan ya. Pasti ada kadang mengeluarkan statement yang sebetulnya itu juga tidak ditempatkan di tempat yang pas gitu. Iya. Jadi generasi muda sekarang untuk mendapatkan informasi yang memang relevan itu ya salah satunya melalui ini komisi penyiaran juga dan melalui perkembangan media sosial, tapi yaitu kita perlu menerapkan Gapura Pancawaluya itu ya Pak, karena kita ya bisa menelaah terlebih dahulu informasi-informasi yang memang dirasa itu palsu atau tidak. Dan kadang informasi itu juga akan mempengaruhi psikis kita. Artinya di situ kan kalau ada Gapura Pancawaluya ada cager. Ketika memang psikis kita yang sudah kena itu akan berpengaruh juga ke depannya ketika kita melakukan aktivitas rutinitas kita. Tadi jadi pesimis. Betul sekali, Pak. Hilang arah begitu. Saya mah kiewe lah gitu ya karena lihat sosial media. Oke. Menarik Kang Arif. Nah, sekarang geser dikit nih. Karena tadi ada hal yang asik kalau berbicara tentang sebuah konsep pembangunan karakter, keberadaan teman-teman media seperti teman-teman mudanya seperti apa. Kalau Mbak Uya melihat seperti apa? Di mana sebuah tantangan era disruption saat sekarang ini menjadi hal yang sangat menarik. Tadi dikatakan sebagai generasi ada sebuah proses segmentasi ya bagi kami yang berasal di baby boomer. Tapi kalau baby boomer rasanya muda terus karena baby itu terus ya. Jadi orok terus saya gitu karena baby boomer ya. Tapi gimana Mbak Uya supaya teman-teman yang ada di luaran sana kembali mereka melihat bahwa keberadaan teman-teman di lembaga penyiaran ini menjadi salah satu jawaban dari banyaknya problematika dan ya bisa dikatakan sebuah literasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana? Oke, baik lagi ya Bapak, karena kami kependidikan, tentu pastinya untuk menerima suatu informasi itu kita harus terdidik. Terdidik, betul Bapak. Dimana ketika kita sudah terdidik akan memilah-milih sesuatu yang kita terima atau kita tidak mau terima, itu pastinya akan berdampak bagus untuk kemajuan bangsa dan juga yang namanya keberlangsungan generasi muda. Dan pada saat ini memang saya sangat-sangat meyakini bahwasanya tentunya seperti KPID dan juga penyiar-penyiar ini luar biasa ya Bapak. Saya sangat-sangat berterima kasih sebelumnya karena telah diundang di sini. Dan ya saya sangat-sangat berharap juga bahwa kita untuk memilih sesuatu media yang bisa terpercaya itu juga lebih bisa memilih dengan baik gitu ya Bapak. Karena kan ketika aku nih contohnya sebagai generasi muda gitu ya Bapak, kadang-kadang aku cuma ngeliat suatu uploadan media sosial yang bahkan aku sendiri nggak tahu apakah akunnya sudah verifikasi kah, udah verified kah gitu, apakah terpercaya atau belum, tiba-tiba ada atau tiba-tiba ada gitu. Bahasanya apa Mbak Uya? Kalau orang yang suka hanya melihat itu di usia Gen Z kan bahasanya beda katanya. Kalau zaman kami kan dikatakan sebagai pemuja rahasia, katanya apa? Suka ghosting gitu ya katanya. Lebih ini sih Bapak, kayaknya lebih kepoan dan lebih dan bahaya juga ya Bapak. Dan silakan kepo tapi tidak diiringi dengan berpikir logis itu juga kurang bijak gitu ya Bapak. Dan saya sangat-sangat senang juga karena di Duta Pendidikan Jawa Barat itu kita juga ada yang namanya sistem live Instagram, di mana kita ada program Sapa Wargi Jabar. Dan itu kita memang ngobrol sama audiens kita di Instagram Duta Pendidikan Jawa Barat setiap bulannya ada program, setiap minggunya ada program. Kita selain daripada kita ngobrol biasa, kita juga mengedukasi dan juga kita memberikan informasi-informasi terutama terkait dunia pendidikan. Nah, jadi ketika kita bisa menginfluence masyarakat tidak hanya dengan mungkin yang namanya kita datang ke suatu penyiaran ataupun juga ke suatu hal-hal yang misalnya kita menyebar itu dengan baik gitu. Kita tuh
share-nya itu ke live Instagram Bapak. Jadi kalau misalnya coba kita habis difilter dulu. Nah, di live Instagram ini juga kita punya topik-topik tersendiri yang membahas tentang bisa pendidikan karakter, bagaimana memilih informasi dan lain sebagainya gitu. Dan juga ketika saya terutama sebagai seorang public figure, ketika beberapa hal yang membuat saya khawatir gitu Bapak, ada selentingan-selentingan beberapa berita-berita informasi tentang pendidikan gitu dan lain sebagainya, itu saya juga jujur agak krisis kepercayaan ya Bapak, karena memang banyaknya hoax di luar sana. Itu membuat saya menjadi agak khawatir untuk bagaimana ya caranya saya bisa merangkul teman-teman muda supaya tidak tergiring nih dengan opini-opini yang di luar sana gitu. Kadang kalau sudah tergiring itu susah untuk dikembaliin kembali gitu Pak. Kayak susah untuk diajak kembali baiknya gitu kan. Kadang-kadang kayak kita udah ngasih tauin susah diterima, terus juga mereka lebih overthinking dan akhirnya banyak banget berlimbas kepada lingkungan seperti itu Bapak. Dan jujur ketika saya tadi mendengar dengan kata Kang Arif, saya sangat-sangat setuju bahwasanya kita harus membawa budaya-budaya Jawa Barat yang seperti Pak Kang Deddy tadi gitu Pak Kang Deddy Mulyadi, dan sangat-sangat peran kita sebagai duta ini benar-benar sedang berjuang banget ya Bapak, karena selain daripada kita bisa mengedukasi, kita juga harus bisa yang namanya memberikan informasi yang valid gitu tentang teman-teman sekitar kita, karena kalau kita udah jadi sesuatu hal yang panutan orang-orang, biasanya orang-orang akan menilai kita juga, ini kayaknya kalau ngasih informasi pasti yang harus bener nggak sih gitu. Kadang-kadang kita juga sebagai manusia biasa tentunya kita tidak luput daripada yang namanya tidak sempurna ya Bapak gitu. Kita tidak sempurna, pasti ada kesalahan, namun orang-orang sudah percaya nih bahwa kita punya SAS Duta Pendidikan, SAS Mojang Jajaka gitu ya. Jadi kita juga selain daripada khawatir kita menerima hal-hal yang kurang valid, kita juga khawatir untuk menyebarkan hal-hal yang kurang valid juga gitu Bapak. Baik. Jadi karena kalau bicara pendidikan ada sebuah proses yang sangat panjang. Nah, itu duta pendidikan. Proses dari tidak bisa menjadi bisa, dari bisa menjadi biasa. Saya dalam berbagai kenangan gitu ya, saat dibesarkan dengan lingkungan berada di teman-teman lembaga penyiaran, di acara penyiaran, sampai sekarang masih terkenang dengan berbagai acara masih kecil, dengan berbagai iklan, berbagai tayangan, berbagai kuis gitu, bahkan menarik banget ya sampai saat sekarang, hal yang sangat mengena di dalam ingatan saya, Mbak Wia dan Kang Arif. Ini menjadi menarik, tadi kita sudah banyak berbincang, kita sudah banyak berbicara dan diskusi dengan Jajaka Pinilih Jawa Barat begitu ya, Jajaka Pinilih Jawa Barat Kang Arif Muhaimin, dan juga Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Mbak Wia. Nah, ini sudah menarik bagaimana sebuah proses dari kita berangkat dari sebuah pendidikan karakter, sama-sama ternyata bukan kita yang berada di usia ya angkatan 80-an lah yang sekarang barangkali sedang deg-degan gitu ya, memasuki usia 40 tahunan. Tapi teman-teman yang di usia Gen Z pun sedang deg-degan melihat sebuah fenomena yang ada di lingkungan yang ada di sekitarnya, karena tentu saja ini menjadi sebuah tantangan yang harus dijawab, bukan hanya tanggung jawab secara pribadi, tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, karena tentu saja tidak ada satu ikatan sapu yang kuat kalau tidak ada satu lidi yang menjadikan penguat di antara ikatan tersebut. Kang Arif dan Mbak Wia, kalau kita berbicara tentang tadi, kita sudah mengajak kembali kepada teman-teman, Akang Teteh, bisa mengajak keluarganya kembali, yuk kita sama-sama lagi bisa melihat sebuah tayangan yang menjadikan tayangannya, medianya yang betul-betul valid, tervalidasi, terutama dari teman-teman lembaga penyiaran. Apa sih harapan dari Kang Arif dan juga Mbak Wia untuk ke teman-teman Gen Z, terutama dengan berbagai tantangannya saat sekarang di hadapan mereka yang mohon maaf kadang kala mudah patah gitu. Betul. Tapi ya kita dah harus semangat ya. Kata orang, hidup pasti ada rintangan. Karena kalau rantangan bukan hidup, namanya keondangan judulnya gitu. Tapi Kang Arif gimana sih pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana? Di luar sana, di balik kamera sana, ada apa? Iya. Siap. Untuk khalayak umum atau sanak saudara saya di luar sana, warga Jawa Barat, ada salah satu paribasa yang menggunakan bahasa Sunda, bobot pangayun timbang taraju. Waduh, bobot. Yang artinya pelan-pelan nih. Bobot
Pangayun timbang taraju. Apa? Yang artinya setiap tingkah laku kita itu sebelum kita lakukan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Nah, di tengah era kontemporer saat ini, pengaruh arus globalisasi yang semakin masif bisa kita terima, kadang juga saya sendiri pun masih merasakan ya Pak, kadang saya pun masih sering overthinking mungkin ya, bahasa overthinking, kecemasan akan suatu masa depan nanti seperti apa, mungkin ya nanti seperti apa, ibaratkan negara Indonesianya nanti akan dibawa kemana oleh generasi-generasi muda yang mana kita ini sebagai agent of change juga. Dan hal itu yang kadang memang mempengaruhi pola pikir kita. Dan kadang hal itu juga bisa memberikan kita suatu paradoks yang kita akhirnya mempunyai pikiran negatif. Gitu. Dan ya saya mengutip juga ada salah satu statement yang bahasa Inggris yang mana a negative mind will never give positive life. Dan your mind is powerful when you fill it with positive thoughts. Your whole world will change. Yang artinya setiap pikiran itu memang mempunyai kekuatan yang besar untuk bisa kita rasakan ketika kita menjalankan kehidupan selayaknya sebagai manusia. Yang artinya kita mempunyai kapasitas, kita mempunyai otoritas untuk bisa menguasai apa yang akan kita lakukan. Nah, salah satunya korelasinya dengan informasi yang saat ini dengan mudah bisa kita dapatkan. Kadang informasinya juga bisa yang kita dapatkan ini negatif banyaknya ya. Ya salah satunya kita bisa memilih salah satu media yang memang terpercaya. Dan salah satunya adalah Komisi Penyiaran. Dari lembaga penyiaran ya? Betul sekali. Lembaga penyiaran. Mana ketika ada mungkin podcast-podcast nanti ke depannya yang memang judulnya mengenai self-improvement, atau tentang budaya, ke depannya mungkin di podcast-podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber yang memang mempunyai kapasitas di situ. Dan itu sebetulnya memang harus kita dengar, harus kita pahami pembicaraannya seperti apa, dan jangan cuman kita preferensinya hanya di media sosial dengan membaca quotes-quotes yang sedih-sedih, Pak. Dan itu kadang mempengaruhi juga kan. Jadi pikiran. sedih juga ya? Betul sekali. Makanya Iya. makanya untuk generasi muda, saya berharap ke depannya kita bisa lebih memfilter informasi-informasi yang saat ini kita dapatkan, baik itu di media sosial dan baik itu di media-media lainnya. Dan salah satunya yang saya rekomendasikan yang memang trusted informasinya di yaitu lembaga penyiaran. Oke. Luar biasa Kang Arif. Wah, menarik ini. Tadi pokoknya satu kata pesannya, don't say about kumeok memeh dipacok gitu ya. Semangat aja dulu, spirit dulu aja dulu. Mbak Wia sekarang, bagaimana? Oke. Halo Bapak Ibu, Akang Teteh yang kasep dan gelis. Waduh. Wargi Jabar. Ketika kita memilih sesuatu, tentunya kita tidak harus hanya terdidik ya Bapak, tetapi juga harus memiliki emotional intelligence yang baik. Mengatur emosional kita. Ketika kita menerima sesuatu, kita harus menyaring hal itu dan juga kita harus bisa memilih bagaimana menempatkan emosi ketika kita menerima informasi tersebut. Maka dari itu, pesan saya kepada Akang Teteh dan Bapak Ibu di rumah, bijaklah dalam bersosial media dan juga bijaklah dalam menonton dan juga memilih tontonan-tontonan di rumah, karena memang terutama kepada anak-anak ya Bapak, karena memang anak-anak sering sekali kasusnya menonton hal-hal yang tidak seharusnya ditonton, karena itu juga menjadi concern saya sedih sekali melihat itu. Jadi bijaklah Bapak Ibu semua dalam memilih siaran TV dan juga siaran radio yang baik, bijaklah dalam memilih kata dan kalimat, tentu juga judul podcast-podcast yang akan kita berikan kepada generasi kita, anak-anak kita, dan bijaklah dalam mengatur emosi, karena emosi itu kalau udah buyar semuanya jadi rusak ya Bapak, menghancurkan segalanya. Jadi lebih ditata emosinya, ditata aturan menontonnya, ditata tontonan televisinya. Dan juga semangat terus buat KPID Jabar untuk bisa terus berkarya ke depannya, bisa untuk terus cemerlang ke depannya, dan bisa membawa informasi-informasi positif yang akan kita terima di keterusannya di masa depan juga Bapak. Ya. Sambil saya tantang nanti
Kang Arif dan Mbak Wia untuk memberikan satu kalimat aja yang mewakili generasi muda apa. Tapi yang menjadi terpenting adalah sebelum nanti mic ini harus senantiasa on. Karena kalau begitu off, suara yang kita sampaikan bagaimana menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat nanti bisa off. Tentu mic ini akan senantiasa nyala dan kita bersama-sama punya tugas untuk menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Satu kalimat dong buat Gen Z apa? Kang Arif. Satu kalimat untuk Satu kata. Oh, Satu kata. Satu kata untuk Gen Z. Gen Z itu keren. Keren. Mbak Wia. Gen Z itu transformasi. Transformasi. Seorang Gen Z yang memiliki rasa keren dan transformasi tentu dia yang memiliki bagaimana cara membaca dunia dengan literasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu untuk berada bukan hanya menjadi seorang pengikut, tapi dia yang mampu menjadi seorang pemimpin. Dan dia bukan hanya bisa mengikuti sebuah perjalanan sejarah, tapi yang keren dan transformatif juga dia yang mampu memberikan sejarah baru untuk kehidupan. Kang Arif, Mbak Wia, terima kasih. Ke Sukaasih, gitu katanya orang. Dari Sukaasih, beloknya ke Sukamiskin, belok lagi ke Cibaruga. Terima kasih Kang Arif Muhaimin dan juga Mbak Wia. Hatur nuhun, sanos akan kitepang, leuweung jati tetendetan. Sanos sangkipa tepang, hate urang lerejengan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Tulus, KPID Provinsi Jawa Barat.